Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami kula Rahman Nurfadilah ingkang ngeriki kula bade nyawisakeun presentasi babagan Provinsi Jawa Tengah. Sejarah Jawa Tengah. Pada 15 Agustus 1945, Provinsi Jawa awalnya merupakan satu provinsi besar yang kemudian dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Pembagian ini dengan bertujuan untuk mempermudah pengelolaan wilayah dan administrasi. Provinsi Jawa Tengah resmi didirikan pada 19 Agustus 1945 dengan ditandainya pelantikan Raden Panji Suroso sebagai Gubernur pertama Jawa Tengah. Awalnya, pada tahun 1945, Jawa Tengah hanya memiliki 18 kabupaten dan tidak memiliki kota. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1950, Jawa Tengah mengalami perubahan struktur pemerintahan, yaitu memiliki 35 daerah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota hingga saat ini. Lalu ada seni. Yang pertama yaitu tarian. Tari Gambyong adalah tarian khas Jawa Tengah. Tarian ini menggambarkan keagungan dan kelembutan wanita Jawa. Biasanya ditampilkan dalam pesta, upacara adat, dan acara resmi. Gerakannya lembut dan anggun, dan biasanya penari mengenakan pakaian tradisional Jawa seperti batik dan kebaya. Makna tari Gambyong adalah diumpamakan seorang Dewi Padi atau Dewi Sri yang tengah menari untuk kesuburan padi dan hasil panen yang melimpah. Yang kedua adalah lagu daerah Jawa Tengah yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Liriknya adalah Gundul-gundul pacul tembelna nungging wakuku tembelna waku gelimpang segane dadi salaktar waku gelimpang segane dadi salaktar gundul-gundul pacul tembelna nungging wakuku tembelna waku gelimpang segane dadi salaktar waku gelimpang segane dadi salaktar. Makna dari lagu Gundul-Gundul Pacul adalah seorang pemimpin sesungguhnya bukanlah orang yang diberi mahkota, tetapi dia pembawa pacul untuk menyangkul atau mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Lalu yang ketiga ada alat musik, yaitu gamelan. Gamelan adalah ansambel musik tradisional yang berasal dari Jawa. Alat musik dalam gamelan seperti gong, kendang, saron, bonang, rebab, dan lain sebagainya. Alat musik gamelan sering dipergunakan dalam upacara adat, pertunjukan tari, dan acara ritual. Gamelan memiliki makna yaitu seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh secara bersama-sama. Lalu ada kebudayaan, yaitu yang pertama rumah adat Jawa Tengah. Rumah joglo adalah rumah adat yang memiliki atap berbentuk limas, yang menjulang tinggi melambangkan kekuatan dan keharmonisan. Dibangun sepenuhnya dari kayu tanpa paku. Rumah ini menunjukkan persatuan dan nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan hormat. Yang kedua yaitu baju adat. Baju adat Jawi Jangkep adalah baju adat Jawa Tengah, pakaian tradisional Jawa yang lengkap dan formal. Biasanya dikenakan dalam acara resmi dan upacara adat. Untuk pria biasanya menggunakan beskap, kain batik atau sarung, dan belangkon. Untuk wanita biasanya menggunakan kebaya, kain batik atau tenun, dan sanggul dihiasi dengan ornamen. Maknanya adalah mencerminkan kehormatan, status sosial, dan identitas budaya Jawa. Lalu yang ketiga upacara adat, yaitu upacara Gerebag adalah perayaan untuk memperingati hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Ciri khasnya adalah gunungan, yaitu tumpeng besar yang diarak dan dibagikan kepada masyarakat sebagai simbol berkah disertai dengan pawai, doa, dan ritual adat. Lalu yang keempat ada senjata Jawa Tengah, yaitu keris. Keris adalah senjata yang memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi, terbuat dari logam dengan bilah berkelok. Keris adalah pusaka magis yang dibuat melalui proses rumit dan doa. Selain digunakan dalam upacara adat dan sebagai simbol status, keris juga berfungsi untuk melindungi sang pemiliknya.
Lalu yang kelima adalah makanan dan minuman Jawa Tengah. Makanannya adalah tempe mendoan. Tempe mendoan adalah makanan yang terbuat dari tempe yang dipotong-potong tipis dengan dibaluti adonan tepung berbumbu yang kemudian digoreng setengah matang atau disebut dengan mendoan. Minumannya adalah es dawet ayu. Es dawet ayu adalah minuman yang terbuat dari cendol, santan, dan sirup manis. Biasanya disajikan dingin dengan es serut. Minuman ini menyegarkan dengan kombinasi rasa manis dan gurih. Dan selanjutnya bahasa Jawa Tengah. Bahasa daerah Jawa Tengah yang terdiri dari dialek Solo Yogya, dialek Pekalongan, dialek Wonosobo, dialek Banyumas, dan dialek Tegal. Penggunaan dialek-dialek tersebut tergantung pada daerahnya masing-masing. Tetapi bahasa Jawa tetap menjadi bahasa utama di Jawa Tengah, yaitu yang pertama dialek Jawa Ngoko, atau biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama dengan orang yang lebih muda atau dengan orang yang selevel. Yang kedua yaitu dialek Jawa Kerama, biasanya digunakan dalam percakapan formal, terutama dengan orang yang lebih tua atau yang berstatus lebih tinggi. Yang ketiga yaitu dialek Jawa Kerama Inggil, yang biasanya digunakan dalam percakapan yang sangat formal, seperti dengan orang yang sangat dihormati atau raja. Mugi kaping pungkasan presentasi saking kula. Nyuwun pangapunten bilih wonten lepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.